Lembu Peteng adalah nama sebuah sungai di daerah Tulungagung. Sungai tersebut sangat dikenal oleh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Sungai ini ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Sampai sekarang masih tampak mengalir deras menuju Laut Selatan. Nama Lembu Peteng diambil dari nama putra Kerajaan Majapahit yang terbunuh dan jenazahnya menghilang di sekitar sungai. Sungai Lembu Peteng berada di arah barat kota Tulungagung. Sungai tersebut mengalir ke arah selatan menuju Laut Selatan. Salah satu sejarah tentang Babat Tulungagung. Menurut cerita budayawan Wawan Susetyo, pada zaman Kerajaan Majapahit hubungan daerah pedesaan dan pusat Kerajaan Majapahit sangat sulit sehingga keadaan selatan sungai berantas tidak bisa dikuasai. Akibatnya sering terjadi pertikaian antar penduduk bahkan sampai timbulnya pemberontakan. Dengan berdirinya beberapa perguruan kanuragan, sangat membantu mengendalikan pertikaian di beberapa tempat, dan sebagai mata telinga daripada kerajaan. Salah satu perguruan kanuragan yang berdiri daerah Tulungagung adalah perguruan Donorowo yang didirikan oleh Kiai Padjet. Di antara murid-muridnya yaitu Pangeran BG Peteng, Pangeran Kalang, Pangeran Bedalem dan Kiai Kasan Besari. Pada suatu hari Kiai Padjet mengadakan pertemuan dengan para muridnya. Selain memberikan wejangan ilmu, Kiai Padjet menceritakan bahwa salah satu muridnya akan ada yang mendirikan perguruan, tetapi sayang tidak memberitahukan kepada gurunya. Kiai Kasan Besari yang dikenal keras kepala ini merasa tersinggung. Dia tidak tahan mengendalikan emosinya, sampai dia nekat meninggalkan pertemuan tanpa pamit. Kiai Padjet memerintahkan Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem untuk mengejar dan menyadarkan Kasan Besari. Namun diam-diam Kalang dan Bedalem berguru ke Kasan Besari. Bahkan mereka sepakat ingin membunuh Kiai Padjet yang tidak lain adalah gurunya. Ketiganya mengatur strategi untuk membunuh Kiai Padjet. Kiai Padjet memerintahkan murid-muridnya untuk meneruskan belajarnya. Sementara Kiai Padjet ingin bersemedi di dalam gua. Ditugaskannya Pangeran Lembu Peteng untuk mengawasi di sekitar gua tersebut. Pada suatu hari Kiai Kasan Besari dan Bedalem ingin membunuh Kiai Padjet. Pangeran Lembu Peteng yang setia pada gurunya menghalanginya. Timbullah peperangan besar. Dengan dibantu banyak prajuritnya, Lembu Peteng berhasil mengalahkan Kasan Besari dan Bedalem. Kasan Besari melarikan diri ke Ringin Pitu. Pangeran Kalang melarikan diri ke Betak, tepatnya di Taman Sari Kadipaten. Pangeran Kalang adalah paman Roro Kembang Sore, saudara dari ayah. Sampai akhirnya tibalah Pangeran Lembu Peteng ke Taman Sari Kadipaten. Putra Majapahit itu menceritakan bahwa kedatangannya untuk mencari Pangeran Kalang. Namun Roro Kembang Sore tidak mau memberitahu Pangeran Kalang bersembunyi. Pangeran Lembu Peteng akhirnya tertarik dengan kecantikan Roro Kembang Sore. Begitu juga dengan Roro Kembang Sore. Di saat keduanya saling mengungkapkan isi hatinya, Pangeran Kalang mengintipnya. Kalang segera melaporkan peristiwa yang baru saja dilihatnya kepada Bedalem. Tentu saja Bedalem marah-marah, tidak kuat mengendalikan emosinya. Dia mendatangi anaknya yang lagi kasmaran dengan orang yang paling dibencinya. Sampai terjadinya pertengkaran sengit. Karen Bedalem tidak mau merestuinya, akhirnya Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore meloloskan diri. Bedalem mengejarnya. Saat mengejar Lembu Peteng yang membawa lari anaknya tersebut, Bedalem bertemu Kasan Besari. Bedalem menceritakan semua yang baru terjadi. Tentu saja Kasan Besari mau membantunya. Ketika Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore beristirahat di sekitar sungai, datanglah Kasan Besari dan Bedalem. Terjadilah peperangan. Namun sayang Lembu Peteng dapat dikalahkan. Jenazah Lembu Peteng tersebut tiba hilang di sekitar sungai Lembu Peteng. Sementara Roro Kembang Sore berhasil meloloskan diri. Wawan menjelaskan, tempat hilangnya jasad Lembu Peteng tersebut oleh perwira Majapahit diberi nama Sungai Lembu Peteng. Sebelum dinobatkan sebagai raja di Mojopahit untuk menggantikan tahta ayahandanya Prabu Brawijaya V, maka Pangeran Lembu Peteng ingin melihat-lihat seberapa jauh, seberapa luas wilayah Mojopahit. Maka saat itu Raden Lembu Peteng kemudian menyusuri jalan sampai ke Brangkidul, yaitu di daerah kawasan Ngrowo dan sekitarnya, yang sekarang menjadi Tulungagung. Nah, pada saat itu Lembu Peteng ketemu dengan Adipati Menaksopal, Bupati Trenggalek, kemudian sowan bersama-sama ke Kiai Padjet untuk berguru ilmu di sana. Ternyata di sana sudah ada
Adipati Kalang yang notabene hendak melakukan kudeta atau bedah Mojopahit bersama sekutunya, yaitu Ki Kasan Besari, yang sama-sama berada di areal atau di Padepokan Kyai Pacet. Nah, setelah keluar dari Padepokan Kyai Pacet, ternyata Lembu Peteng tadi itu diserang oleh Adipati Kalang, sehingga akhirnya Pangeran Lembu Peteng bisa mengalahkan. Saat itu Adipati Kalang kemudian berlari sampai ke Kadipaten Bedak. Di sana dia ketemu dengan keponakannya. Jadi Bupati Bedak itu, Bupati Bedalem, punya putri namanya Roro Kembang Sore. Nah, kemudian dia minta perlindungan kepada Roro Kembang Sore tadi itu. Setelah itu datanglah Lembu Peteng yang mengejar kepada Adipati Kalang. Tapi kemudian setelah ketemu dengan Roro Kembang Sore, ternyata jatuh hati Raden Lembu Peteng tadi itu. Dan kemudian Raden Lembu Peteng menyatakan cintanya kepada Roro Kembang Sore dan kemudian matur kepada Adipati Bedalem, yaitu di Kadipaten Bedak. Setelah itu diboyonglah Roro Kembang Sore oleh Pangeran Lembu Peteng tadi ke Mojopahit. Tetapi sampai di tengah perjalanan, yaitu kalau sekarang itu di sekitar Sungai Tulungagung, itu kemudian ditelorong oleh Ki Kasan Besari dengan menggunakan tombak Korowelang, yang kemudian setelah itu Pangeran Lembu Peteng musno atau hilang, tidak tahu walau alam ini kemana. Nah, siapakah Ki Kasan Besari? Adalah sekutu dari Adipati Kalang yang memang hendak melakukan bedah atau kudeta Mojopahit. Nah, sepeninggal dari Pangeran Lembu Peteng ini, maka Roro Kembang Sore kemudian ingin balas dendam. Maka saat itu yang tertinggal dari Pangeran Lembu Peteng yaitu pusakanya. Maka dengan berbekal pusaka ini, Roro Kembang Sore berniat melakukan tapa brata di Gunung Bolu dengan menyamar sebagai Resi Empu Wanandi. Jadi kelak Resi Empu Wanandi yang notabene adalah Roro Kembang Sore tadi kemudian bisa melakukan suatu penyelesaian permasalahan di Brang Kidul, terutama yang dilakukan oleh Adipati Kalang sebagai bentuk balas dendamnya atas dibunuhnya Pangeran Lembu Peteng, calon suaminya atau calon suami dari Roro Kembang Sore. Terima kasih. Pada saat Pangeran Lembu Peteng bersama dengan Roro Kembang Sore yang saat itu juga didampingi oleh Bupati Menak Sopal dari Kadipaten Trenggalek dalam rangka menuju atau memboyong Roro Kembang Sore ke Mojopahit tadi itu, kemudian sampai di tengah perjalanan tiba-tiba dibunuh atau ditelorong atau dilempar tombak Korowelang oleh Ki Kasan Besari, sehingga Pangeran Lembu Peteng menjadi mukso atau musno atau hilang, tidak tahu walau alam. Nah, tempat meninggalnya Pangeran Lembu Peteng itu sekarang dikenal dengan Kali Lembu Peteng, yang sekarang menjadi ikon anak-anak muda sebagai tempat refreshing di malam hari, terutama pada malam Minggu. Banyak warung-warung yang buka di sana, tempat wisata, edukasi wisata di Tulungagung, yaitu dengan sebutan Pingka, tidak lain adalah pinggir kali. Yang ini adalah dikenang sebagai tempat meninggalnya Pangeran Lembu Peteng, putra mahkota Mojopahit, yaitu putra dari Prabu Brawijaya V.